tuh buat ya ngumpulin dulu Pak supaya nggak terlalu ngebebanin gitu. Iya, iya. Kamu asli Bandung? Saya asli Tasik, cuman dari kecil udah ada di Bandung gitu Pak. Lahirnya doang di Tasik. Ya, kebalik sama Fajar ya gitu ya. Fajar lahir di Bandung. Jangan-jangan ingat ya, coba ditelusuri, jangan-jangan kalian adalah saudara gitu. Bisa jadi, Pak. Iya, makanya. Mudah-mudahan inilah apa lancar pekerjaan kamu semuanya. Dini, Ya, Dini, amin amin. mana Dini nih? Iya, Pak. Kerja di mana, Din? Saya kerja di Dago, Pak, di perusahaan laboratorium. Apa ini apa namanya kimia farma itu? Bukan, Pak. Jadi laboratorium pengujian sampel tanah, air kayak gitu, gitu, Pak. Dini itu udah gue mana itu apa Sinyal di namanya? GNP di Dago atas. Oh, terus kenapa ambil ini sistem informasi kuliahnya? Karena minatnya ke situ, Pak. Tapi kerjaan ke situ, relasinya ke sana, ada koneksinya ke situ kerjaan. Kalau bidang bidang nggak ada sih, Pak. Saya di finance. Cuman memang, Oh, iya, cuman memang pengennya kuliahnya beda gitu. finance kan di ekonomi juga ada yang kelas karyawan kan. Manajemen saya juga ngajar kelas karyawan manajemen itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya kalau sukanya di sini gitu. Karena kalau kayak Fajar tadi kan startup ya masih korelatif lah gitu kan ya. Asli mana kamu? Asli Bandung? Saya asli Bandung. Ya, Hmm. ya lancar-lancar. SMA tahun? Lulus SMA tahun? Saya lulus tahun 2018, Pak. Oh sama kayak Nasir ya. Ya, ya. Iya, Ya oke, mudah-mudahan lancar-lancar kerjaannya ya. iya, amin, Pak. Joy Muhammad Rizal. Hadir Pak, Kerja di mana Joy? saya kerja di PT Savisi Pak, di TKI 3. TKI 3 itu Taman Kopo 3 maksudnya. Ah ya betul Pak, Taman Kopo Indah. Itu bergerak di bidang apa itu? Bergerak di bidang masih Pak, Pasir. otomasi, lebih ke Oh, PLC. oh gitu. Terus kenapa ngambil SI ini? Ada hubungannya Pak kalau sama IoT? Oh sama IoT-nya. Ya, Hmm. Lulus SMA tahun berapa ini? wah saya 2006 Pak. 2006 ya. Mulai kuliah 2021. Ya Pak, bareng-bareng. Bagus lah, masih semangat untuk kuliah. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua ini. Bentar lagi kan lulus berarti kan? Tahun ini Amin. kan lulus kan berarti kan? Amin, insya Allah, Pak. Amin Pak, insya Allah Pak. Amin, 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 insya Allah. Asli mana Joy? Asli Bandung. Asli Bandung ya. Ya lancar-lancar kerjaannya lah. Mudah-mudahan perjuangan untuk kuliah nanti juga ada impactnya terhadap pekerjaan, ya, karir, ya. Yang paling penting tapi ilmunya yang paling penting. Insya Allah ya. Stefani Olga Gita Arum. Hadir Pak. Panggilannya apa nih? Steph, Olga, Stefani Gita Pak. Arum, Stefani. Stefani Pak. Iya, Stefani ya. Kerja di mana, Steph? Ya Pak. Eh Tentara Pak. Tentara? Waduh. Siap Pak. Apa di angkatan apa? Laut, udara, Saya di darat? Angkatan Darat Pak. Darat Pak. Darat ya. Di mana sekarang Darat Pak. kesatuan apa? Kalau saya sekarang di Bandung Pak, di Dit Ajenat. Ajinat ya. Ajinat tuh yang di ini ya. Di mana di Ajinat tuh? Dit Ajenat itu di Jalan Bangka Pak, depan SMP Kartika. Oh iya 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 iya. Iya. Hmm.
Iya, Pak. SMA tahun berapa? Saya lulus 2015, Pak. 2015 ya. 2015, Pak. Terus kenapa ngambilnya sistem informasi? Eh, minatnya di situ sih, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Pak. Sudah berapa tahun dinas di Angkatan Darat berarti? Saya sudah 8 tahun. Terhitung 8 tahun, Pak. 8 tahun ya. Berarti masuknya lewat jalur apa 8 itu? tahun. Lewat jalur Bintara, Pak. Bintara ya. Oke. Ya Bintara, Pak. amin lah, mudah-mudahan lancar semua. Iya. Siap, Pak. Mudah-mudahan Amin. semua Terima nanti kasih, Pak. tahun depan sudah jadi apa? Perwira tinggi nanti ya. Amin. Amin. Yasfa, Hadir, Pak. kerja di mana Yasfa? Saya di rumah zakat, Pak. Rumah zakat ya. Wah, alhamdulillah Ya, luar biasa. Lulus SMA tahun berapa? tahun 2019, Pak. 19 ya. Mm-mm. Kenapa ambil sistem informasi? Linear dengan kerjaan sekarang, Pak. Sebagai Sebagai, di rumah zakatnya sebagai apa? kalau sekarang application support. Aplikasi support ya. Ini Ya, rumah zakat yang di mana nih? Yang di yang pusatnya di Turangga, Pak. Turangga ya. Iya, Ya, alhamdulillah ini pekerjaan yang juga sekaligus tabungan akhirat lah mudah-mudahan ya. hmm. SMA tahun lulusnya 2019, Pak. 19 ya. Ya, mudah-mudahan lancar terus kerjaannya ya, Asfa ya. Amin. Indi Bagus Prasetyo, Hadir, Pak. kuliah di mana? Kerja di mana, Indi? Eh, saya kerja di Jalan Peta PT Gurita Mandala Persada, Pak. Itu perusahaan bidang apa bergeraknya? Di bidang distributor penjualan besi dan kebutuhan Hmm, industri, Pak. iya, iya, iya. Asli Bandung. Saya asli Bandung, Pak. SMA lulus tahun berapa? SMA lulus tahun 2020, Pak. 20 ya. Ini juga foto profilnya di sini masih pakai baju SMA nih atau baju apa nih? Foto saya. Iya, Pak, masih yang lama. Belum sempat ganti. Terus kenapa masuk sistem informasi? Eh, karena berkaitan juga dengan pekerjaan sih, Pak. Karena background sebagai IT support di perusahaan. Oh, IT support ya di perusahaannya ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat ya. Jadi benar-benar impact terhadap karir dan pekerjaan. Jadi apa dimudahkan dalam karirnya. Insya Allah ya. Amin, Pak. Amin. Insya Allah amin, Pak. Harry, Hadir, Pak. kerja di mana Her? Sekarang saya di Pati Ukur, Pak. Lah, Di apa di Unicom jangan-jangan? bukan, Pak, di CV Trimitra Jaya Mandiri. Toko gift shop, Pak. Oh, yang di ruko-ruko itu ya? Betul, dekat rumah sakit Boromilis, Pak. Oh, situ ya, ya, ya. SMA lulus tahun berapa? SMA lulus tahun 2020, Pak. 20 ya. Jadi kayak setahun ya. Betul, Pak. Terus kenapa ambil SI? Karena berkaitan, Pak, dengan pekerjaan saya, Pak. Sebelumnya saya seorang
teknisi laptop Pak. Saya juga emang sering ngoprek-ngoprek komputer gitu Pak. Senangnya di bidang ini jadi ngambil ke sini gitu Pak. Ngoprek-ngoprek komputer ya. Ngoprek-ngoprek tuh ngebenerin apa ngancurin? Dua-duanya Pak, kadang ngebenerin, Ya, kadang ngoprek-ngoprek ya. rusak gitu. Jadi kalau laptop rusak bisa kamu benerin. Bisa Pak, kebetulan saya sebelumnya pernah kerja di bidang servis Pak 2 tahun. Hmm. Ini laptop saya ada 2 rusak nih nanti. Bisa Pak. Asli Bandung. Asli besar di Bandung Pak, tapi lahir di Palembang. Orang tua Palembang. Dua-duanya Palembang. Sekarang masih di Palembang. Eh, udah tinggal di Bandung sih Pak sekarang. Palembangnya di mana waktu itu? Nama daerahnya itu Muara Enim Pak namanya. Oh, Sumatera Selatan ya. Muara Betul. Enim ya. Karena Muara Enim sama Palembang mah jauh. Ya, apa namanya? Mudah-mudahan tahun ini lulus ya. Dan, Sudah berkeluarga, Heri? belum Pak, saya masih mahasiswa. Oh. Ya mahasiswa juga berkeluarga juga nggak apa-apa kan. Ya inilah ya, mudah-mudahan jalannya lebih bagus nanti setelah lulus. Mudah-mudahan tadi saya bilang impact karirnya bagus ya. Amin ya Heri ya. Muhammad Sidik Nuriski, Hadir Pak, ini panggilannya apa nih? Sidik Pak, Sidik. Kerja di mana Sidik? di PT Besmart Pak, PT apa? Besmart Itu di mana tuh? di Cimahi Pak. Cimahi, jauh juga ya, lumayan ya. Iya, Keluar kerja jam berapa? Jadi kalau misalnya kuliah tuh jam 5:30 tuh keburu tapi ya. ya mungkin telat sih Pak. Itu bergerak di bidang apa itu PT itu? Eh, Software house terus IT konsultan juga. Oh, ya wajar lah kalau SI ya. Iya, Lulus SMA tahun 2019 Pak. 19 ya. Asli Bandung. Saya asli lahir di Cimahi tapi bapak dari Sukabumi, ibu dari Cimahi. Oh, yes. Di Cimahi, benar-benar Cimahi Pride ya. Iya Pak, Cimahi Pride Pak. Ya. Tahun ini lulus kira-kira. Amin Pak, harus Pak. Ya mudah-mudahan lancar ya, TA-nya semua lancar mudah-mudahan. Amin, amin. Terima kasih Pak. Bikin skripsi jangan susah-susah. Ambil judul yang kira-kira bisa diselesaikan. Ambil ya apa kasus di tempat kerja kamu aja gitu. Jadi yang datanya gampang, pengolahannya juga memungkinkan. Jadi jangan terlalu idealis, malah nanti melambat apa menghambat lulusnya. Yang paling bisa dikerjakan, lulus ya sudah, alhamdulillah. Yang penting ilmunya bermanfaat. Iya. Siswanto, Ya, hadir Pak. kerja di mana Siswanto? Saya di perusahaan farmasi Pak, Apa nama perusahaan PT Mevrofarm. di Profarm itu apa? Dia menghasilkan obat apa? Banyak sih Pak. Apa ya, Intunal kayak gitu-gitulah. Obat batuk, obat sirup, pokoknya banyak sih. Terus kenapa kamu ngambil SI? Karena ingin lompat karir aja sih Pak. Gimana tuh maksudnya lompat karir tuh? Karena kan saya SMK-nya itu kimia dan Oke, eh, ya. kalau misalkan saya di kimia terus, kayaknya cuma stuck di situ aja gitu. Jadi pengen coba yang lain. Apa rencana kamu setelah lulus dari sarjana S1 SI ini? Pengen kerja di bidang IT lah minimal. Khususnya sih saya sukanya di data, jadi pengennya di data gitu.
SMA tahun berapa lulusnya? Tahun 2013, Pak. 13 ya. Ya. Asli Bandung. Asli Bandung, lahir di Bandung. Rumah di? Kalau rumah orang tua di Pasteur, cuma karena saya sudah nikah, jadi saya di Cisarua, Pak, Bandung Barat. Oh, iya. Udah punya anak? Sudah, Pak. Berapa? 2. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus satu keluarga ya. Lulus tahun ini Amin, juga. Pak. Target sih tahun ini, Pak. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan Ya, lancar. amin. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Ya, makasih, Pak. Agista Septianto. Hadir Pak. Panggilnya Pak Agis ya? Iya Agis Pak. Kerja di mana, Gis? Saya kerja di coding Pak. Di mana? Di coding perusahaan edutech di Sukaluyu. Oh. SMA tahun berapa lulus? 2020. 2020 ya. Asli Bandung? Saya besar di Cimahi sih Pak, tapi lahirnya di Jogja. Wow, sama ini Cimahi Pride juga. Besar di Jogja. Ya, lahir di Jogja Pak. Oh, lahir di Jogja. Iya, Lulus tahun ini juga, insya Allah. insya Allah Pak. Ya, amin amin ya. Mudah-mudahan lancar. Udah berkeluarga, Gus? Gis? Saya belum sih. Belum. Ya, mudah-mudahan lah nanti dia. Ya, amin. Diva Witska, RD. Hadir Pak. Kerja di mana, Pak? Saya di Fatwa Foto Pak. Apa? Apa, Pak? Fatwa Foto. Fatwa foto. Apa foto booth itu? Atau jasa foto itu? Lebih ke ini sih weddingan kayak gitu sih Pak nantinya. Bisa foto video juga ada sih sebenarnya, nggak foto aja. Jadi biasanya kerja sama IO dan segala macam ya, untuk wedding dan segala macam ya. Kamu fotografer nih? Apa editornya? Saya editor aja sih Pak. Nggak ke lapangan biasanya. Tapi bisa moto kan? Bisa Pak kalau foto. Oh, editor ya. Terus kenapa ambil SI? Lebih tertarik ke SI sih, kebetulan teman-teman juga banyak yang di teknik informatika juga Pak. Di lingkungannya gitu. Lulus SMA tahun berapa? Saya 2020 Pak. 2020 ya. Lulus tahun ini juga, insya Allah. Insya Allah tahun ini Pak harus. Amin amin. Sudah berkeluarga kamu, Pak? Belum Pak, masih lajang. Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya untuk skripsinya ya, TA-nya ya. Amin amin. Pak, amin. Ini masih ada yang belum saya ini ajak kenalan ini. Ya kawan-kawan, saya sendiri ya Andreas Darmayadi. Saya bilang kalian boleh panggil saya Pak Andre atau ya Pak Andre lah ya. Rata-rata orang panggil saya begitu. Dan saya di program studi ilmu hubungan internasional. Sekarang juga saya menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan Unikom. Ya mudah-mudahan nanti perkuliahan ini bisa kita lakukan dengan smooth, dengan lancar. Ya saya memaklumi sekali apa kalau teman-teman dalam proses perkuliahan misalnya ada terlambat dan segala macamnya ya untuk kelas karyawan itu kan pemaklumannya tinggi. Saya mengapresiasi sekali biasanya terhadap teman-teman yang masih punya semangat untuk belajar ya, di tengah upaya
mencari rezeki, bekerja, dan kemudian juga menyisihkan untuk masih belajar ya. Ya, yang paling penting belajar dengan saya adalah saling menghormati. Saling menghormati ini bukan berarti hormati saya sebagai seorang dosen, tapi ya sama-sama respect lah. Hargai sesama manusia. Itu saja. Dan kuliah ya harus sama-sama nyaman. Saya ingat sekali dulu ketika di tahun-tahun 2003-2004 itu ya. Saya mengajar kelas karyawan sistem informasi itu suatu kelas bisa 40 orang, 30 orang itu kelas karyawan. Jadi kelas karyawan tapi udah kayak kelas reguler itu, 30-an, 40-an. Di 2003, 2004, 2005, 2006 itu juga masih banyak itu. Ya yang paling penting adalah terus semangat ya untuk mencapai cita-cita karena memang ini bagian dari bagaimana teman-teman juga mem- Jadi saya lanjutkan kawan-kawan bahwa yang harus kita lakukan adalah memaknai nilai apa yang terkandung dalam Pancasila. 5 sila, kalau kita bicarakan sila-silanya, seakan-akan tidak ada masalah. Tapi ketika kita coba dari kata-kata menjadi implementasi itu sulitnya luar biasa. Ya banyak orang tidak menganggap ini sebagai satu masalah karena memang tidak menganggap nilai itu penting. Tidak menganggap ideologi itu penting. Tadi saya katakan bahwa ideologi itu adalah pemersatu ke dalam, pembeda keluar. Hanya Indonesia yang memiliki Pancasila, yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai multikultur kita. Tapi ini juga Pancasila sebagai pembeda identitas Indonesia di luar dalam pergaulan global Indonesia di mata dunia. Tapi ya tadi, konsep yang baik, tapi tidak terimplementasi yang baik oleh masyarakat Indonesia. Karena ya harus disadari, kapan rakyat Indonesia ingat Pancasila? Ya mungkin teman-teman juga ingat Pancasila pada saat kuliah Pancasila. Kadang-kadang kita melihat bahwa negara-negara yang butuh effort lebih gitu ya untuk membuat negara mereka semakin bagus bangunannya, sukses, dibandingkan Indonesia yang given tuh artinya sumber daya alam kita tuh banyak sekali. Belanda itu tidak akan menjajah Indonesia kalau kita nggak kaya kan. Jepang yang tadinya menjanjikan kemerdekaan ketika datang ke Indonesia, mereka sadar juga, oh ya pantas Belanda 350 tahun di Indonesia. Kenapa? Kita ini kaya. Tapi kenapa kok kaya tapi tidak sejahtera? Kita harus berpikir bahwa permasalahan itu bukan hanya pada pemerintah, tapi juga kepada warga negara. Karena di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur bukan hanya adalah hak warga negara, tapi juga adalah diatur juga
kewajiban warga negara. Jadi teman-teman, warga negara itu harus punya kontribusi. Di Indonesia ini permasalahannya adalah selalu menyalahkan pemerintah. Kita punya 7 mantan presiden dan rasanya kok nggak ada presiden yang benar di mata orang Indonesia. Nih Jokowi udah pensiun dari beberapa bulan yang lalu, tapi masih juga disalah-salahin orang. Kebencian yang muncul. Tadi akibat apa? Ya tidak paham dengan peraturan, irasionalitas dalam memaknai politik, dan tadi krisis terhadap nilai. Jar ke kampus pakai apa Jar biasanya Jar? Motor. Motor. Kamu tahu nggak peraturan-peraturan yang mengatur lalu lintas ini? Iya, bisa dibilang sebagian. Bagian. Jadi kalau sederhananya kalau kamu bawa motor nggak pakai helm, ada polisi ditilang, tahu ya? Terkait pasal saya tidak tahu, tapi aturan umum saya tahu lah kalau umumnya gitu.